Oke YouTube, welcome back to channel Aaron Agus. Dan pada video kali ini tentang prakerja lagi ya. Ada update terbaru tentang kartu prakerja. Teman-teman sudah sempat ada yang lihat dashboard prakerja nggak? Jadi ini ada gambarnya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat itu ada pesan atau tulisan ya dari pihak prakerja yang bertuliskan, terima kasih atas kesabaran kamu terhadap keterlambatan pembayaran insentif yang menjadi hak kamu sebagai peserta. Sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, manajemen pelaksana tunduk terhadap keputusan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan kartu prakerja yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran tersebut. Jadi intinya di sini pihak prakerja mengembalikan semuanya kepada pemerintah, karena pemerintah yang punya programnya dan pemerintah yang punya kewenangan untuk melakukan pembayaran. Jadi karena pemerintah minta hold karena evaluasi, jadi di hold juga untuk insentif dan juga gelombang 4-nya. Jujur seharusnya sih nggak sampai insentifnya juga di hold ya. Karena kan sudah pasti akan menjadi hak kita. Jadi harusnya sudah kita dapatkan sesuai dengan schedule kita. Kalau gelombang 4 mau ditunda itu silahkan. Tapi yang gelombang 1, 2, 3 itu seharusnya nggak dihambat. Karena banyak banget juga teman-teman yang saya cek di berbagai sosial media, di Instagram, mereka mengeluh-eluhkan karena mereka sudah berharap, sudah gimana ya, kebutuhan tuh nggak bisa ditunda loh, kebutuhan. Ada yang mungkin perlu beli beras, ada yang mungkin udah punya sesuatu untuk dibayarkan, sedangkan sekarang ditunda. Tunda. Kayaknya gampang banget buat bilang tunda, cuman seperti yang kita tahu, mungkin memang ada pertimbangan yang pemerintah pikirkan sehingga ditunda untuk prakerja ini. Ini juga ada berita terbaru sekitar 3 jam yang lalu. Ini dari Detik Finance. Saya akan screen record dulu ya di sini ya. Ya, ini dia. Ini dari Detik Finance. Jadi Bapak Airlangga buka suara soal temuan KPK di kartu prakerja. Ini tanggal 22 ya. Hari ini pukul 15.28. Jadi di Jakarta itu jam setengah 4, di sini jam setengah 5. Di sini beliau mengatakan bahwa sesungguhnya ini merupakan inisiatif kementeriannya sendiri. Jadi ini memang masukan juga dari Pak Airlangga untuk mengaudit program kartu prakerja ini. Lalu direspon juga oleh KPK, sehingga KPK bergerak berdasarkan surat tersebut. Jadi mereka mulai mengevaluasi program prakerja. Seperti yang kita tahu juga memang ada 4 hal yang menjadi fokus atau yang menjadi temuan dari KPK. Yang pertama adalah permasalahan dalam proses pendaftaran. Datanya itu berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan. Data prakerja yang terkena PHK yang sudah dipadankan NIK-nya berjumlah 1,7 juta prakerja terdampak atau wishlist, jadi whitelist. Namun menurut KPK hanya sebagian kecil dari whitelist itu yang mendaftar secara daring. Malah banyak pendaftar tapi bukan sasaran dalam program tersebut. Jadi intinya di sini mereka mengatakan bahwa target yang seharusnya menjadi target dari program ini, tapi malah hanya sebagian kecil yang dapat. Di sini punya target 100 kelompok ini, tapi hanya 30 atau mungkin 10 kelompok ini yang dapat program prakerja. Jadi dianggap tidak tepat sasaran. Lalu yang kedua, terkait kemitraan dengan platform digital dan program tersebut, menurut KPK kerjasama dengan 8 platform digital yang terdaftar sebagai mitra tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Dan 5 dari 8 platform ada konflik kepentingan. Nah itu udah rahasia umum ya, pasti ada aja konflik kepentingan. Tapi mereka sekarang sedang mengecek lagi apakah itu benar-benar dan seberapa besar dampaknya dan juga kerugian dari pemerintah atas konflik tersebut. Lalu yang ketiga terkait materi pelatihan. Dari 1.895 hanya 13%, which is itu sekitar 130 mungkin yang dirasa memenuhi syarat. Sisanya lagi 600 sekian itu dirasa tidak memenuhi syarat karena sifatnya yang tidak efektif, terus juga berpotensi fiktif karena hanya satu arah, seperti yang saya bilang di video sebelumnya. Memang sih saya akui sebagian besar pelatihan yang ada di prakerja kita bisa cari di YouTube, malah lebih banyak dan lebih variatif karena di sana ada banyak banget pelatihan
yang mirip-mirip yang sesuai dengan materi yang ada di Prakerja, sebenarnya kita bisa nyari juga di YouTube. Cuman di Prakerja mungkin lebih lebih terstruktur ya, jadi lebih khusus dia segala macam. Tapi kalau segi materi di YouTube pun nggak kalah sebenarnya kok. Itu juga yang termasuk yang keempat. Jadi pelaksanaan KPK mengatakan metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif yang tadi saya sampaikan. Jadi ini yang buat KPK menyarankan untuk para prakerja di stop dulu. Tapi yang saya nggak setuju secara saya pribadi adalah kenapa insentifnya juga di stop. Ini adalah sesuatu yang sudah dijanjikan, sudah jadi hak kita, karena kita sudah lulus. Tapi entah kenapa ini juga di hold, ini yang jadi problem. Lalu apakah insentif untuk gelombang yang lulus 1, 2, 3 akan cair? Ada beberapa YouTuber yang menelpon pihak CS. Jadi dari 2 atau bahkan 3 yang menghubungi CS, jawabannya semua sama, yaitu insentif akan dicairkan, namun schedule-nya akan diubah. Nominal tetap sama, 600.000 per bulan, totalnya akan dapat 2,4 juta. Dan mereka mengatakan itu akan diubah schedule-nya itu di dashboard kita, tapi kita tunggu aja. Dan kalau teman-teman yang nanya, mungkin nggak, misalnya harusnya dapat di bulan Juni, tapi misalnya evaluasi Juli sudah selesai, Juli dapat double. Mereka bilang double nggak mungkin, tapi mungkin akan diberikan jarak sama mereka. Jadi misalnya hari ini dapat 600.000, mungkin lagi 2-3 minggu dapat yang berikutnya. Jadi nggak mungkin dalam satu waktu langsung dapat 1,2 juta. Itu penjelasan dari mereka. Lalu yang berikutnya juga yang menarik adalah untuk gelombang 4, apakah nanti akan dilanjutkan? Karena banyak banget kontroversi yang kalian bisa cek juga di sosial media, di YouTube, di Metro TV, dan TV lainnya. Banyak yang menganggap prakerja ini adalah sesuatu yang kurang bermanfaat karena nggak tepat sasaran. Kenapa nggak langsung jadi kasih ke rakyat dengan isi dalil 1 juta buat pelatihan, dimana itu kita nggak bisa tarik uangnya. Sebenarnya ini kayak pisau bermata dua ya, yang saya lihat juga ya. Satu sisi kalau kita hanya memberikan bansos atau dana, ya akan habis saat dana itu habis. Tapi kalau ilmu itu nggak akan bisa habis atau hilang. Sama kayak seperti orang kelaparan. Kalian bisa ngasih dia 2 pilihan. Yang pertama kalian kasih ikannya, atau yang kedua kalian kasih dia cara dia mancing dan alat mancingnya. Jadi kalau kalian kasih dia ikan, dia hanya akan bisa makan ikan tersebut. Ikannya habis ya sudah habis. Tapi kalau kita mengajari cara dia mancing, ketika dia kelaparan besoknya, dia akan mancing, dia akan dapat ikan. Seperti itu mungkin mekanisme yang dilakukan oleh prakerja untuk dapat bermanfaat dalam jangka panjang. Seperti itu sih. Jadi buat teman-teman, poin yang di sini akan saya ambil adalah untuk insentif gelombang 1, 2, 3 sesuai informasi dari CS, dan saya berharap juga sama, itu harusnya cair. Tapi untuk waktunya kita belum tahu karena mereka menyampaikan ini akan diproses setelah evaluasi selesai. Dan yang kemarin pun evaluasi dari komite prakerja itu sekitar 3 minggu. Kalau kita lihat di sini mungkin sampai 3 sampai sebulan ya, dari KPK. Tapi kalau memang ada temuan, ini akan lebih panjang lagi prosesnya. Jadi mungkin untuk bulan Juni kayaknya belum akan cair. Semoga di bulan Juli sudah cair. Lalu yang berikutnya untuk gelombang 4 masih misteri, apakah akan dilanjutkan atau tidak. Ini tergantung juga nanti dari hasil evaluasi KPK. Kalau emang layak dan sudah dibenahi, harusnya lanjut. Tapi kalau tidak, saya nggak tahu. Tapi saya harap teman-teman semua tetap bersabar, tetap berpikir positif, dan tetap juga mengusahakan hal lain. Jangan terlalu berharap sama kartu prakerja. Kita tidak boleh mempasrahkan diri pada insentif prakerja. Jadi hanya menunggu insentif prakerja, baru kita berusaha, baru kita makan, baru kita membeli barang. Tidak. Kita harus tetap berusaha, jalan lain, pasti banyak jalan yang bisa kita ambil selama kita mau berusaha. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat. Dan saya harap juga program ini sebenarnya program yang bagus ya. Tapi entah kenapa pengelolaannya dan juga orang-orang yang mungkin segelintir orang mungkin yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan mereka, jadinya berdampak pada semuanya. Jadi itu ya teman-teman semua untuk update terbarunya. Buat teman-teman kalau suka dengan video ini jangan lupa like dan juga subscribe channel ini. Saya akan berusaha update informasi tentang kartu prakerja. Saya sengaja emang nggak nelpon CS karena saya yakin jawabannya juga akan sama. Jadi saya memberikan informasi atau mengambil informasi dari teman-teman dari sosial media, dari berita-berita, sampaikan di channel ini. Jadi itu aja. Sampai jumpa lagi di next video. Dan kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah.